Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan menanggapi komentar daripada salah satu sahabat Rongso yang memiliki akun atas nama Dika Alfarisi. Ya, Dika Alfarisi. Komentarnya seperti ini. Terima kasih Pak atas infonya. Saya mohon saran kepada Bapak. Saya memulai usaha rongsok dari tahun 2014 sampai sekarang. Dan itu saya jadikan usaha sampingan. Saya yang keseharian sebagai karyawan pabrik dengan gaji UMR 4,2 juta. Kalau masuk full 1 bulan. Pertanyaan saya, apakah saya harus tinggalkan pekerjaan saya sebagai karyawan dan saya fokus ke usaha rongsok? Ini terus terang komentar yang memang agak sulit ya saya memberikan komentarnya ya, atau membahas masalah ini karena seperti ini berkaitan dengan kelangsungan hidup sahabatku dan juga kehidupan di masa yang akan datang. Di sini saya tidak pada kapasitas untuk memberikan komentar bahwa salah satu pekerjaan ini itu adalah yang paling benar dan baik, dan yang satunya lagi itu enggak benar atau salah dan kurang baik. Karena seperti ini, kalau memang usaha sebagai pengusaha rongsok itu adalah salah satu usaha yang benar dan baik, tentunya enggak ada orang yang bekerja sebagai karyawan pabrik. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau memang yang benar itu yang karyawan pabrik, nggak ada nanti pengusaha rongsok ya. Hanya di sini saya coba memberikan sedikit masukan lah, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dari sahabatku semua ya. Karena semua usaha ini bagus ya, semua pekerjaan itu juga bagus. Hanya memang masing-masing itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, saran saya seperti ini. Kita kembalikan ke diri kita ya, ke panggilan atau jiwa kita. Kira-kira kita lebih nyaman yang mana ya, antara menjadi karyawan pabrik atau menjadi pengusaha rongsok. Nah, kira-kira nyaman yang mana? Terus jiwa kita itu sebenarnya seperti apa? Karena ada ya sebagian orang yang memiliki jiwa terprogram ya. Jadi kalau kita bekerja pada suatu perusahaan ya, ini adalah jiwa kita yang sudah terprogram. Karena apa? Semuanya sudah diatur oleh manajemen, kita hanya melakukan. Jadi kita nggak perlu berpikir harus gimana, karena ya sama kita seperti robot ya. Pokoknya berangkat pagi, kerjaannya ini, selesai ini, nanti jam makan siangnya jam segini, jam pulangnya jam segini ya. Jadi memang suatu kerjaan yang sudah terprogram. Kalau memang jiwa kita memang seperti itu, sulit kita untuk menjadi seorang pengusaha. Atau sebaliknya, kalau memang kita mempunyai jiwa yang suka sekali akan tantangan ya, ini memang lebih bagus kalau memang kita bekerja sebagai pengusaha ya, mandiri ya. Nah, selain itu sebagai masukan, begini ya sahabatku, jangan pernah kita berpikir untuk menjadi pohon besar kalau memang kita masih berada di bawah pohon besar. Jadi pohon itu kalau hidupnya itu di bawah pohon besar nggak akan bisa menjadi pohon besar. Karena apa? Kalau bahasa Inggrisnya keiyom-yoman atau tertutup, sinar matahari nggak masuk dan lain sebagainya. Kalau mau jadi pohon besar, tinggallah di tanah lapang dengan resiko juga yang besar. Bisa juga tersambar petir, bisa keinjak kerbau, dan lain sebagainya. Jadi resikonya itu. Nah, selain itu juga ya, kalau untuk karyawan itu hasil yang sudah pasti ya, terukur hasilnya. Karena apa? Yang namanya karyawan, hasilnya misalkan ketentuan UMR gaji sekian, ya akan selalu seperti itu. Ya, sementara kalau untuk pengusaha hasilnya ini relatif tergantung dengan kinerja kita, cara kita
menjalankan usaha tersebut. Bisa kalau untuk seorang pengusaha itu satu hari cuma untung Rp500 itu bisa, bahkan juga bisa rugi ya. Tapi juga sehari bisa untung sampai 5 juta ya. Tapi sulit kalau misalkan itu terjadi sama kita sebagai karyawan, mau sehari hasil 5 juta. Ini kayaknya kok sulit banget. Ya mungkin ada, tapi perusahaan-perusahaan tertentu ya, atau misalkan kalau di luar negeri itu yang kerjaan-kerjaan ekstrim ya, mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau untuk di Indonesia kok kayaknya sulit ya. Terus juga seperti ini, kadang-kadang kita menilai merasa sudah cukup dengan hasil kita saat ini ya. Misalkan seperti yang sahabatku sampaikan tadi, gajinya sekitar 4,2, mungkin saat ini cukup karena anak-anak masih kecil ya. Kalau sahabatku terlena dengan kondisi seperti itu, sementara nanti kita bayangkan misalkan punya anak 2 aja sesuai program pemerintah KB ya, 2 ya, yang satu kuliah ya, sudah misalkan di semester 4, yang satu baru mau masuk kuliah. Dengan gaji seperti itu berat sekali kita untuk hidup layak ya, bahkan mungkin bisa minus ya. Beda dengan kalau kita jadi seorang pengusaha, apapun usaha itu ya. Nah seperti itu. Jadi coba pikirkan lagi ya, untung lebihnya ya. Yang pasti kalau untuk pengusaha ini, karena dia fungsinya sebagai pemilik ya, manajemen itu memang betul-betul harus siap semua tantangan, semua resiko ya. Lain hal kalau kita sebagai karyawan pabrik, nggak usah mikir apa-apa, yang penting masuk terus pasti bayaran ya. Tapi ya itu bayarannya hanya sebatas ketentuan daripada pihak manajemen ya. Tidak akan bisa lebih. Nah di saat kita memiliki kebutuhan yang luar biasa nantinya, saat anak kita sudah besar ya, otomatis harus kita terima. Dan juga kita berpikir di saat-saat kondisi kita yang memang nggak seperti ini ya, mungkin di masalah kesehatan dan lain sebagainya. Kalau untuk karyawan pabrik biasanya kalau misalkan kita sakit yang sudah menetap menahun ya, ini pihak perusahaan ada memang yang masih memberikan gaji ya, mungkin 75%, nanti 50%, 25%, dan sampai akhirnya dirumahkan ya, karena sudah tidak produktif lagi. Beda kalau memang kita menjadi seorang pengusaha, selama masih bisa mengeluarkan suara ya, ini pengusaha ya, bukan istilahnya punya usaha. Kalau pengusaha itu kan punya struktur manajemen yang sudah tertata. Selama masih bisa mengeluarkan suara, itu masih bisa mendapatkan hasil. Misalkan sambil selimutan ya, terus sambil ngomong, itu tolong diberesin ya, itu tolong dikirim ya, itu masih bisa mendapatkan hasil. Lain kalau misalkan kita kerja tempat orang, masa kerja mau sambil selimutan, kan kayaknya nggak mungkin. Nah seperti itu. Jadi rundingkan juga dengan keluarga sahabatku ya, istri, karena istri itu nanti yang akan menerima dampaknya baik buruknya ya. Rundingkan sama keluarga ya untuk mengambil keputusan itu. Nah kalau memang sahabatku kebetulan muslim ya, sebaiknya bisa lakukan sholat istikharah ya, minta petunjuk kira-kira yang baik yang mana ya. Hanya plus minusnya tadi ya. Kalau yang suka tantangan, jadilah pengusaha. Tapi kalau yang memang biasa terprogram ya, nggak suka tantangan, ya sudah jadi karyawan dengan konsekuensi seperti tadi. Saat kita membutuhkan kebutuhan yang sangat banyak, mungkin agak sulit nanti untuk mengkampernya. Sekian, mudah-mudahan sedikit masukan ini bisa bermanfaat ya. Kembali lagi, tetap musyawarah ya. Jangan buru-buru, jangan mengikuti emosi. Jadi sambil merokok, sambil ngopi, pikirkan ya, baik buruknya nanti ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan apapun keputusannya itu adalah yang terbaik, dan mudah-mudahan itu bisa membuat kehidupan sahabatku semua di masa yang akan datang juga lebih baik. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.